Robert Guerin. Kisah imperium ini dimulai dari tangan seorang jurnalis olahraga ambisius asal Prancis bernama Robert Guerin yang memimpin FIFA sebagai presiden resmi pertama sejak dideklarasikan pada 22 Mei 1904 hingga 4 Juni 1906. Guerin bergerak nekat menggalang kekuatan bersama perwakilan dari 7 negara Eropa untuk mendirikan FIFA di Paris karena ia merasa kecewa dengan sikap asosiasi Inggris yang mengklaim diri sebagai pencipta sepak bola namun menolak bekerja sama membentuk organisasi global. Kontribusi terbesarnya adalah berhasil merumuskan statuta dasar FIFA yang menyatukan regulasi sepak bola internasional untuk pertama kalinya. Namun ia gagal total saat mencoba menggelar turnamen internasional pertamanya pada tahun 1905 karena tidak ada satupun negara yang bersedia mendaftar. Akibat kehilangan kepercayaan dari anggota lainnya, ia pun diberhentikan dari kursinya hanya dalam waktu 2 tahun. Daniel Breuil-Woolfall. Melemahnya pengaruh Prancis di era awal langsung dimanfaatkan oleh Inggris melalui sosok Daniel Breuil-Woolfall, seorang pengurus FA yang mengambil alih tahta sebagai presiden resmi kedua dari tahun 1906 hingga akhir hayatnya pada tahun 1918. Masuknya Woolfall merupakan strategi politik halus dari Inggris untuk menegaskan dominasi mutlak mereka atas regulasi sepak bola dunia, sekaligus mengambil alih panggung yang sebelumnya digagas oleh Prancis. Jasa besarnya bagi sepak bola adalah sukses mengintegrasikan olahraga ini ke dalam Olimpiade London 1908 dan Stockholm 1912, sehingga sepak bola resmi diakui sebagai olahraga global yang prestisius. Tragisnya, era kepemimpinannya terhenti karena ia meninggal dunia secara mendadak di tengah berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Cornelis Hirschman. Di tengah kekosongan kekuasaan pasca Perang Dunia, muncul sosok Cornelis Hirschman dari Belanda yang bertindak sebagai pejabat sementara dari Oktober 1918 hingga Maret 1921 demi menyelamatkan organisasi yang nyaris bubar. Pada saat itu, kondisi Eropa hancur total dan FIFA sama sekali tidak memiliki anggaran. Hirschman yang menjabat sebagai sekretaris jenderal berinisiatif mengambil kendali penuh dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi dari kantor pribadinya di Amsterdam. Dedikasinya sangat luar biasa karena ia menggunakan dana dari kantong pribadinya sendiri untuk membiayai korespondensi dan administrasi FIFA agar komunikasi antar negara tidak terputus. Ironisnya, bertahun-tahun kemudian, perusahaan saham miliknya bangkrut akibat krisis ekonomi global, menyebabkan sisa dana FIFA yang ia investasikan lenyap total dan memaksanya mundur dari dunia olahraga. Jules Rimet. Tahta FIFA kemudian jatuh ke tangan sang penguasa legendaris, Jules Rimet asal Prancis, yang memegang rekor masa jabatan terlama dalam sejarah, yaitu selama 33 tahun dari tahun 1921 sampai 1954. Rimet naik tahta melalui lobi politik pasca perang yang sangat kuat untuk mengembalikan pusat kekuasaan ke Prancis, sekaligus meredam dominasi negara-negara Britania Raya yang seringkali bertindak eksklusif. Dialah bapak pendiri Piala Dunia yang melahirkan turnamen edisi pertama di Uruguay pada tahun 1930, di mana namanya diabadikan sebagai nama trofi asli Piala Dunia. Namun, Rimet sering dikritik karena berkompromi dengan politik praktis, termasuk mengizinkan Italia menggelar Piala Dunia 1934 di bawah rezim fasis Benito Mussolini demi kepentingan propaganda. Rodolphe Schildreyers. Setelah era panjang Jules Rimet, tongkat estafet beralih ke tangan Rodolphe Schildreyers asal Belgia yang menjabat sebagai presiden resmi keempat dari Juni 1954 hingga Oktober 1955. Schildreyers merupakan sosok kepercayaan yang setia. Ia menghabiskan waktu selama 27 tahun sebagai wakil presiden di bawah kepemimpinan Jules Rimet dan otomatis naik tahta sebagai bentuk penghormatan atas kesetiaannya saat Rimet memutuskan pensiun. Ia berkontribusi besar dalam mengenalkan sepak bola ke media televisi yang saat itu baru mulai berkembang pesat di Eropa. Sayangnya, kepemimpinannya menjadi yang terpendek untuk status presiden definitif karena baru menjabat selama 1 tahun 108 hari, ia meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Arthur Drury.
Pihak Inggris kembali mengambil alih kemudi dengan menempatkan Arthur Drury sebagai pejabat sementara pada tahun 1955 sebelum akhirnya resmi terpilih sebagai presiden kelima dari tahun 1956 hingga 1961. Drury berhasil memenangkan jajak pendapat secara mutlak dalam pemungutan suara resmi di Kongres FIFA Lisbon tahun 1956 karena dinilai memiliki ketegasan khas birokrat Inggris. Ia berjasa besar membuka jalan bagi kesuksesan komersial Piala Dunia 1958 di Swedia yang melambungkan nama Pele ke panggung dunia. Takdir kepemimpinannya lagi-lagi berakhir duka karena Drury menjadi presiden ketiga dalam sejarah FIFA yang meninggal dunia saat masih aktif menjabat. Ernst Hamann. Krisis akibat wafatnya Drury memaksa Ernst Hamann, seorang tokoh asal Swiss, naik sebagai pejabat sementara selama kurang lebih 6 bulan pada tahun 1961. Hamann ditunjuk murni untuk mengisi kekosongan kekuasaan darurat menjelang Kongres Luar Biasa FIFA, bertindak sebagai penengah di antara faksi-faksi Eropa yang mulai berebut kursi kepemimpinan. Di balik masa jabatannya yang singkat, ia adalah otak jenius di balik suksesnya seluruh struktur organisasi Piala Dunia edisi 1954, 1958, dan 1962 selaku ketua komite penyelenggara. Hamann sempat mencoba mencalonkan diri menjadi presiden resmi, namun kalah suara di putaran pertama Kongres dan akhirnya tersingkir. Sir Stanley Rouse. Kursi tertinggi kembali dikuasai oleh Inggris melalui Sir Stanley Rouse, mantan wasit internasional terkemuka yang memimpin sebagai presiden resmi ke-6 dari tahun 1961 hingga 1974 dengan gaya kepemimpinan yang sangat kaku. Rouse memenangkan pemilu ketat melawan Ernst Hamann pada tahun 1961 berkat reputasinya yang bersih di lapangan hijau, namun gaya kepemimpinannya yang kuno perlahan mulai tidak disukai oleh negara-negara di luar benua Eropa. Kontribusi besarnya adalah memodifikasi dan menyederhanakan aturan resmi sepak bola agar seragam di seluruh dunia. Skandal politik terbesarnya adalah sikap keras kepalanya yang menolak menjatuhkan sanksi atau mengeluarkan Afrika Selatan dari FIFA. Padahal negara tersebut sedang menerapkan sistem politik rasis apartheid. João Havelange. Sejarah FIFA berubah total saat João Havelange asal Brasil maju dan mencetak sejarah sebagai penguasa non-Eropa pertama yang memimpin sebagai presiden ke-7 dari tahun 1974 hingga 1998. Havelange meruntuhkan dominasi Eropa melalui strategi politik populis yang sangat terukur. Ia berkeliling ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, menjanjikan bantuan dana melimpah serta penambahan slot Piala Dunia jika mereka memilih dirinya demi menggulingkan Stanley Rouse. Dialah yang mengubah FIFA dari sekedar asosiasi olahraga biasa menjadi korporasi bisnis multinasional bernilai miliaran dolar dengan menggandeng sponsor raksasa. Namun di eranya pula lah budaya suap, korupsi hak siar, dan politik transaksional di tubuh internal FIFA mulai mengakar kuat. Sepp Blatter. Dinasti Havelange dilanjutkan oleh murid ideologisnya sendiri, Sepp Blatter, asal Swiss, yang berkuasa sebagai presiden ke-8 dari tahun 1998 hingga kejatuhannya yang dramatis pada tahun 2015. Blatter memenangkan pemilu FIFA 1998 yang penuh intrik dan kontroversial setelah muncul tuduhan kuat adanya politik uang berupa pembagian amplop kepada para pemilik suara di hotel tempat kongres berlangsung. Ia berhasil memperluas pengaruh sepak bola dengan membawa Piala Dunia ke benua baru seperti Asia pada tahun 2002 dan Afrika pada tahun 2010. Namun, kepemimpinannya hancur lebur pada tahun 2015 setelah digerebek oleh FBI atas kasus korupsi, suap, dan pencucian uang terbesar dalam sejarah olahraga. Issa Hayatou. Pasca runtuhnya era Blatter, Issa Hayatou dari Kamerun maju sebagai pejabat sementara dari Oktober 2015 hingga Februari 2016, sekaligus mencetak sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang memimpin organisasi ini. Berdasarkan aturan baku organisasi, jika presiden utama diskor secara hukum, maka wakil presiden senior harus mengambil alih kendali. Hayatou yang saat itu merupakan presiden CAF, otomatis naik tahta darurat. Tugas utamanya sangat berat, yaitu menjaga stabilitas organisasi selama 5 bulan yang penuh gejolak agar FIFA tidak runtuh diguncang badai hukum. Ironisnya, Hayatou sendiri memimpin di bawah bayang-bayang rekam jejak masa lalunya yang pernah diselidiki atas dugaan menerima dana ilegal dari perusahaan pemasaran olahraga. Gianni Infantino.
Memasuki era modern, tampuk kekuasaan dipegang oleh Gianni Infantino, pria berdarah Swiss Italia yang terpilih sejak 2016 dan berhasil mempertahankan tahtanya hingga era 2026 saat ini. Mantan Sekretaris Jenderal UEFA ini naik daun berkat kelihayannya melakukan presentasi publik yang tenang dan meyakinkan di tengah badai korupsi FIFA, membuatnya sukses menggalang suara dari mayoritas konfederasi global. Infantino melakukan perombakan radikal dengan memperbanyak kontestan Piala Dunia menjadi 48 negara yang dimulai pada edisi 2026 ini. Namun, langkahnya kerap memicu kontroversi besar karena dianggap terlalu komersial dan memadatkan jadwal kompetisi demi meraup keuntungan finansial yang jauh lebih besar bagi organisasi.